Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heka Mutakin, NPM 2003 1010 10329. Saya akan mengikuti ujian UTS Hukum Agraria. Yang nomor 1, secara luas, hukum agraria merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang meliputi hukum tanah yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi, yaitu ada air yang mengatur hak-hak penguasaan atas air, ada hukum pertambangan yang mengatur hak-hak atas pertambangan, yaitu ada kehutanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hasil hutan, hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air. Yang terakhir ada hukum unsur ruang angkasa yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang terdapat dalam pasal 48 UU PA. Yang kedua, yang B, hukum agraria pada masa Hindia Belanda, yaitu ada hukum agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka, bahkan berlaku sebelum diundangkannya UU PA. Ciri-ciri hukum yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan. Sebagian dipengaruhi olehnya hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Yang B, hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan hukum barat. Bagi rakyat asli hukum agraria, penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. Itu ada yang poin C. Selanjutnya, penjelasan yang C ini yaitu mengenai tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuannya ada 3. Yang pertama itu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Yang terakhir ada poin D, pasal 5 UU PA, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan pengaturan perundang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu poin A, hak bangsa merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional. Hak bangsa Indonesia mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengantar dan memimpin. Hak menguasai atas tanah adalah negara berhak mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan serta mengawasi penguasaan tanah dalam jangka waktu selama ditentukan konstitusi. Yang kedua ada hak ulayat, adalah serangkaian kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subjeknya adalah masyarakat hukum adat. Yang B ada hak milik. Hak milik yaitu terdapat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UPA. Hak guna usaha terdapat dalam UPA pasal 28 sampai 34, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hak guna bangunan terdapat dalam pasal 35 sampai 40, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak pakai publik dan hak pakai privat terdapat dalam pasal 41 ayat 1 UPA, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak pengelolaan terdapat dalam pasal 2 ayat 4, Penjelasan Umum UPA, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993.
Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Subjek pemegang hak sewa yang dimiliki adalah PT Matahari. Yang B, seperti yang telah diatur pada pasal 26 sampai 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. HGB atas tanah negara berjangka waktu untuk pertama kali selama 30 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperoleh untuk jangka waktu 30 tahun. Yang C, berdasarkan pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang hak guna bangunan HGB untuk memberikan kemudahan air bagi perkarangan atau bidang tanah yang terkurung dalam tanah hak guna bangunan HGB tersebut. Yang D, menurut pasal 35 ayat 1 UU PA, hak guna bangunan adalah hak milik untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan memiliki sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjangkan selama 20 tahun. Dapat beralih dialihkan kepada pihak lain dan dijadikan jaminan hutang dibebani hak tanggungan. Jadi dalam hal ini PT Matahari dapat menjaminkan objek HGB-nya kepada bank. Yang E, berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. PT Matahari sebagai pemegang HGB berkewajiban untuk membayar uang pemasukan menggunakan tanah sesuai peraturannya, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB apabila jangka waktu telah habis, menyerahkan sertifikat HGB yang telah dihapus kepada kantor pertahanan, dan memberikan jalan air untuk kemudahan bagi bidang tanah yang terkurung di dalamnya. Selanjutnya saya akan jawab nomor 4, yaitu upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah atas sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah dilakukan lewat prosedur administrasi lembaga pemerintah, dalam hal ini oleh Badan Pertahanan Nasional. Jadi jika terjadi sengketa BPN, dalam hal ini Direktorat Agraria menjadi wadah mediasi dari para pihak untuk mendapat penyelesaian atas sengketa kepemilikan tanah. Namun, jika masih tidak bisa dapat diselesaikan dengan bantuan pemerintah, maka dalam hal ini Direktorat Agraria lewat jalur mediasi adalah Badan Pengadilan Umum dapat menjadi jabatan dari para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kepastian hukum atas status tanah yang menjadi objek sengketa. Yang kelima, sesuai dengan pasal 21 UU PA menegaskan bahwa WNA yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau penyepuran harta karena tanahnya itu. Begitu prinsipnya asas nasional ini. Bahkan WNI yang juga memiliki kewarganegaraan lain di luar kewarganegaraan Indonesia tidak dapat mempunyai hak milik. Penguasaan oleh tanah WNA hanya dapat dilakukan dengan hak pakai. Demikian seperti yang ditentukan dalam pasal 42 UU PA. Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan menguat hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Demikian pula dengan warga Indonesia yang mempunyai hak milik dan serta berlakunya UU Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraan wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun. Yang diperolehnya hak tersebut hilang atau kewarganegaraan itu jika sudah jangka waktu tersebut lampau atau milik itu dilepaskan, maka hak tersebut jatuh pada negara yang ketentuan hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsungnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.